Terima kasih untuk malam tadi, Bu Marta. Saya merasa ucap Tuan di pagi hari. Aku cukup kaget. Halo semuanya, aku sudah lama menjanda, kata orang. Di usiaku yang hampir 50 ini, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Aku bangun pagi-pagi sekali. Seperti biasa, udara dingin masih menyelimuti kota kecil ini yang belum sepenuhnya terjaga dari tidur panjangnya. Di luar jendela, embusan angin membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai mengering. Aku sudah terbiasa dengan hidup sederhana, sejak suamiku pergi 5 tahun lalu pergi untuk selamanya, meninggalkan kenangan dan rasa sepi yang tak pernah benar-benar hilang. Anak-anakku sudah besar masing-masing punya dunia mereka sendiri. Jauh di kota lain, hanya aku yang tersisa di sini, dalam kesendirian yang tenang, tapi kadang menusuk untuk bertahan hidup. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar milik Johnny. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil yang asri, terlindung dari hiruk-pikuk kota oleh pagar tinggi dan pepohonan rindang. Bangunan 2 lantai dengan taman luas di depan dan kolam renang di belakang. Rumah yang begitu besar, tapi terasa sangat sepi setiap kali aku masuk. Seperti tidak pernah benar-benar dihuni oleh jiwa yang hangat. Aku mulai membersihkan dengan gerakan pelan, tapi pasti. Sapu kuayunkan perlahan di lantai marmer yang mengkilap. Debu-debu halus beterbangan sebelum akhirnya lenyap. Aku menata meja ruang makan, mencium aroma kopi yang mulai mengental di udara pagi. Suaraku berbisik pelan, nyaris tak terdengar saat aku berkata pada diri sendiri, hari ini juga akan berlalu seperti biasa. Tapi entah mengapa, pagi ini ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Bukan karena cuaca atau bau kopi yang biasa menyambutku, tapi karena langkah kaki Johnny terdengar lebih cepat dari biasanya. Dan ketika ia lewat di dekatku, dengan kemeja putih, rapi dan dasi longgar di leher, matanya sempat menangkapku sejenak. Ia tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Pagi, Bu Marta, sapanya datar, tapi nadanya terasa hangat. Aku hanya membalas dengan senyum kecil, sambil terus mengelap meja, tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Johnny, pikirku. Pria itu selalu membuatku merasa diperhatikan, meskipun hanya sebatas majikan dan pembantu, meskipun hanya sebatas ucapan selamat pagi. Aku menarik napas panjang. Ini masih pagi biasa, atau mungkin bukan. Kadang, cinta tidak datang dengan dentuman keras atau gema syahdu. Ia hadir dalam diam, dalam sapuan debu, dalam secangkir kopi yang mengepul di pagi hari. Dan aku bahkan belum siap menyadarinya. Pagi berlalu seperti biasa, tanpa kejutan. Tapi siang itu terasa sedikit lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Matahari memancarkan sengatnya meskipun awan mendung sempat menyelimuti kota sejak pagi. Aku duduk sejenak di dapur setelah menyelesaikan pekerjaanku, menyeruput teh hangat. Buatan sendiri teh, tubruk kesukaanku yang pahit dan menggigit. Sekitar pukul 1 siang, Johnny pulang. Biasanya ia datang agak sore, tapi hari ini sepertinya ada yang tidak beres. Langkah kakinya terdengar cepat, bahkan agak kasar, seperti orang yang membawa beban tak terlihat. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya di lantai atas, tanpa menyapaku. Aku diam saja. Bukan urusanku kalau dia sedang bad mood, tapi entah kenapa, hari ini aku merasa ingin tahu, apa yang membuatnya pulang lebih awal. Apakah pasar saham lagi jatuh? Atau mungkin ada hal lain. Tidak lama setelah itu, suara dering ponselnya terdengar dari balik pintu. Suaranya berubah lebih keras, lebih emosional. Aku mencoba fokus pada cucian piring yang masih menumpuk, tapi telingaku tak bisa tidak mulai menangkap potongan-potongan. Kata, "Kamu yakin? Tapi kan kita sudah sepakat." Aku berhenti mencuci. Aku lelah. Kamu ngerti, aku butuh istirahat. Aku menoleh ke arah tangga, tapi hanya melihat bayangan pintu yang tertutup rapat. Entah dengan siapa dia bicara. Mantannya, rekannya sesama trader?
Atau mungkin pacarnya? Segera setelah itu, suara telepon berakhir, sunyi. Lalu beberapa saat kemudian, suara langkah kaki turun, pelan kali ini. Dia berjalan menuju ruang keluarga. Aku melihatnya dari celah antara dapur dan ruang tamu. Tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya letih. Ia duduk di sofa, menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku ambilkan segelas air putih dan letakkan di meja depannya. Ia menoleh, terkejut. "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku tersenyum kecil, lalu pergi kembali ke dapur. Hari itu berlalu seperti biasa, tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diam. Ada rasa iba, mungkin juga penasaran, dan mungkin sebuah benih perhatian yang mulai tumbuh perlahan. Tanpa sadar, hari-hari berikutnya terasa mengalir seperti biasa, tapi entah kenapa, suasana di dalam rumah itu mulai terasa sedikit berbeda. Mungkin hanya perasaanku saja, atau mungkin memang benar ada sesuatu yang mulai berubah meskipun pelan dan samar. Aku masih menjalani rutinitasku seperti biasa, membersihkan ruangan, menyetrika baju Joni, memasak makan siang, dan makan malam. Tapi setiap kali ia pulang, aku mulai merasa pandangannya lebih lama tertuju padaku. Bukan pandangan mencurigai atau menyelidik, tapi lebih dari itu, sedang mencoba membaca sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sampai suatu sore, saat aku sedang sibuk mengganti gorden ruang tamu, suaranya tiba-tiba menyapaku dari ambang pintu. "Kamu cepat sekali bekerja, Bu Marta." Aku tersentak kaget dan menoleh. Ia berdiri di sana, dengan jaket kulit hitam yang baru saja dilepas dari bahunya. Rambutnya sedikit berantakan, pipinya agak tertekuk ke dalam tanda bahwa hari ini juga bukan hari yang mudah. Baginya aku tersenyum kecil, lalu melanjutkan pekerjaanku. "Terima kasih, Pak Joni," jawabku datar. Meski hatiku sempat berdebar tanpa sebab jelas. Ia masuk perlahan, meletakkan tas kerjanya di meja dekat sofa. Bahkan istri saya dulu, dia tidak pernah secepat ini menyelesaikan pekerjaan rumah. Aku diam sejenak. Ada rasa aneh mendengarnya menyebut mantan istrinya. Aku tak pernah bertemu wanita itu. Tapi dari apa yang pernah ku dengar dari pembantu lama sebelumku, hubungan mereka tidak berakhir dengan baik. Aku turunkan gorden lama dari relnya dan berkata pelan, "Setiap orang punya caranya masing-masing, Pak. Yang penting adalah niat dan tanggung jawab." Joni menatapku lama. Matanya yang coklat gelap itu seolah ingin mencari tahu lebih dalam dari apa yang keluar dari mulutku. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang sulit ku jelaskan. Bukan bahagia, tapi bukan pula kesedihan. Lebih seperti penghargaan. "Kamu benar," katanya akhirnya. Lalu berjalan menuju dapur. Aku tetap di tempatku, berdiri dengan gorden di tangan. Jantungku berdebar pelan. Entah mengapa, komentar kecil itu terasa lebih dari sekadar pujian biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa hanya mungkin hari-hari biasa ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa lagi. Malam itu, hujan turun dengan tenang. Suara tetesan air di atap dan jendela memberi irama yang menenangkan. Aku sudah selesai dengan pekerjaanku, dan rumah itu kembali sunyi seperti biasa. Joni tidak kelihatan sejak tadi malam, mungkin sibuk dengan laptopnya lagi. Aku duduk di kamarku yang kecil, kamar pembantu yang sederhana, tapi cukup untukku. Di atas meja kayu tua, aku letakkan secangkir teh hangat dan album foto usang yang belum kubuka bertahun-tahun. Entah mengapa, malam ini rasanya tepat untuk melihat masa lalu. Aku membuka halaman pertama. Foto-foto dari masa mudaku tersusun rapi di sana. Wajahku yang lebih muda, dengan senyum lebar dan mata penuh semangat. Rambutku masih hitam berkilau, tubuhku lebih langsing, dan aura percaya diriku begitu terlihat jelas. Ada satu foto yang membuatku terdiam cukup lama. Aku berdiri di depan gedung pencakar langit dengan setelan biru gelap dan selembar kertas tebal di tangan. Itu adalah fotoku saat bekerja sebagai analis pasar modal di sebuah perusahaan pialang ternama. Waktu itu, aku salah satu dari sedikit wanita yang berhasil menembus dunia trading yang didominasi oleh pria. Aku tersenyum sendiri. Dulu, orang-orang menyebutku The Lady of Charts.
karena kemampuan membaca grafik dan prediksi tren pasar saham yang akurat. Aku bisa memprediksi pergerakan IHSG hanya dengan melihat pola-pola kecil dalam data historis. Bahkan bosku dulu sering berkata, kalau Marta bilang naik, ya naik. Kalau dia ragu, kita mundur dulu. Tapi semua itu berakhir ketika aku menikah dan memilih untuk fokus pada keluarga. Dunia itu tertinggal begitu saja, seolah lenyap bersama waktu, sampai suamiku meninggal dan anak-anak mulai besar. Sampai akhirnya aku harus bangkit sendiri lagi. Aku menutup album itu pelan. Napasku terasa berat, bukan karena sedih, tapi karena bukan pada suamiku, bukan juga pada kenangan keluarga, tapi pada diriku sendiri, pada versiku yang dulu. Begitu yakin pada kemampuannya. Aku menatap jendela. Hujan masih turun, dan entah mengapa, malam ini aku merasa seperti mendengar suara dari masa laluku berbisik pelan. Kamu belum selesai, Marta. Kamu hanya sempat berhenti. Aku tak menjawab, tapi hatiku mulai berdebar pelan, seperti tahu bahwa sesuatu akan segera terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Logi. Tajit, Johnny terlihat lebih murka dari biasanya. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika pintu ruang makan dibanting cukup keras. Ia masuk dengan langkah kasar, wajahnya memerah, dasinya longgar, dan rambutnya seperti habis diacak-acak oleh tangan sendiri. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan sambil berpura-pura sibuk menyusun piring di meja. Sialan, benar-benar hari yang kacau. Desisnya pelan, tapi cukup keras untuk sampai ke telingaku. Ia duduk di meja makan, membuka laptopnya dengan gerakan cepat, lalu mulai mengetik seolah sedang melampiaskan amarah pada tumbel-tumbel keyboard. Aku menghela napas perlahan, lalu berkata tanpa menoleh. Kerugian besar ya. Tidak ada jawaban langsung, hanya suara ketikan yang berhenti sejenak. Apa ibu bisa lihat dari jarak segitu? Tanyanya akhirnya. Nada suaranya datar, tapi agak sinis. Aku tersenyum tipis. Dari caranya Mari Merah sih, sudah bisa tebak. Ia mendengus. Kalau tebak-tebakan, semua orang bisa. Tapi, nayatannya, uangku tetap lenyap begitu saja. Aku diam sejenak, lalu bertanya pelan, kamu ikuti rumor pasar atau data fundamental? Johnny menoleh kepadaku. Alisnya mengernyit. Maksud ibu? Aku mendekat. Perlahan, masih dengan tangan memegang kain lap. Saya tanya sekali lagi, kamu beli saham itu karena baca analisis teknikal atau karena dengar-dengar kabar dari temanmu sesama trader? Matanya sempat kosong, lalu ia balik bertanya, ibu tahu soal ini? Aku tertawa kecil. Dulu, ya, saya bukan cuma tahu. Saya dulu bekerja di dunia itu. Johnny terdiam cukup lama. Matanya tidak lepas dariku, seperti mencoba membaca apakah aku serius atau hanya bercanda. Lalu, pelan tapi pasti, ia bertanya, kenapa ibu berhenti? Aku menghela napas, karena hidup punya cara lain untuk merubah arah kita. Ia menutup laptopnya, lalu menatapku dalam-dalam. Coba ceritakan padaku, apa yang salah hari ini? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bicara. Bukan pembantu rumah tangga, tapi sebagai Marta yang dulu pernah duduk di depan layar monitor, dengan grafik naik turun yang bisa kutafsirkan hanya dengan sekilas pandang. Sebuah benih mulai tumbuh, dan kali ini bukan hanya perasaan, tapi keyakinan bahwa aku belum selesai, bahwa aku masih punya tempat di sana, di dunia yang pernah kutinggalkan. Sejak percakapan singkat itu, suasana antara aku dan Johnny mulai berubah. Tidak dengan cara yang dramatis atau penuh kata-kata besar, tapi dalam hal-hal kecil. Tatapan lebih lama dari biasanya. Senyuman samar di sudut bibir. Achalpak, pertanyaan-pertanyaan yang mulai menyerempet dunia yang dulu kukuasai. Beberapa hari setelah peristiwa, di ruang makan, Johnny mulai sering datang ke dapur. Bukan untuk meminta sesuatu, tapi hanya sekadar ada. Ia akan membawa laptopnya, duduk di meja kecil sambil memesan secangkir kopi tanpa gula. Aku tidak protes, malah, jujur saja, hatiku terasa hangat melihatnya begitu nyaman di sekitarku. Pada suatu sore yang mendung, ia tiba-tiba bertanya, Bu Marta,
Kalau kamu lihat ini, katanya sambil menunjukkan grafik saham di layarnya. Kamu akan baca dari mana? Aku mengernyit. Dari mana lagi? Volume transaksi dan pola candlestick Nia jelas menyimpang dari rata-rata. Kamu pasti beli saat harga sudah overbought. Ia menatapku tak percaya. Ibu benar-benar bisa baca itu? Aku tersenyum kecil. Saya bukan cuma bisa baca. Saya bisa prediksi arahnya juga. Johnny diam cukup lama. Lalu pelan-pelan, ia berkata, "Kalau begitu, tolong bantu saya, Bu Martha. Saya butuh pandangan lain, selain analisis mesin dan rumor pasar." Aku tidak langsung menjawab, aku hanya menatap matanya. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang jarang. Kulihat pada pria seperti dia keraguan, kerentanan, dan kepercayaan. Saya hanyalah pembantu rumah tangga, Pak Johnny, ucapku perlahan. Tapi kamu juga mantan analis, jawabnya, cepat. Dan saya percaya, instingmu lebih tajam dari banyak orang di kantor saya. Aku tertawa pelan. Itu sudah lama sekali, tapi otakmu masih sama, katanya. Masih tajam, masih cerdas. Call me Tertium. Hanya suara angin yang masuk lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Aku merasa pipiku memanas, bukan karena malu, tapi karena dihargai untuk pertama kalinya. Dalam bertahun-tahun, seseorang melihatku bukan hanya sebagai wanita tua yang bekerja di dapur, tapi sebagai Martha wanita yang punya masa lalu, punya pengalaman, dan mungkin punya masa depan yang belum habis. Saya bisa bantu. Akhirnya, aku berkata pelan, tapi jangan harap saya akan selalu benar. Ia tersenyum. Saya tidak pernah mengharapkan itu. Saya hanya ingin ada yang bisa saya andalkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Tapi kali ini, bukan hanya tentang pasar saham. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Sesuatu yang belum bisa kusebut dengan jelas. Tapi rasanya penting. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Tidak dalam cara yang mencolok, tapi dalam hal-hal kecil yang mulai mengubah ritme hariku. Johnny mulai lebih sering pulang tepat waktu. Bahkan kadang lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung masuk ke ruang kerjanya seperti dulu. Tapi mampir ke dapur dulu, kadang hanya untuk menyapa, kadang membawa secangkir kopi untukku, atau bahkan sekadar menanyakan kabar. Apa hari ini banyak pekerjaan? Tanyanya suatu pagi, sambil menyandarkan bahunya di ambang pintu dapur. Aku tersenyum, sambil melanjutkan memotong sayuran, seperti biasa. Tapi saya sudah selesai sebelum matahari naik tinggi. Ia mendekat pelan, lalu berkata dengan nada rendah, "Saya senang lihat ibu bekerja, seperti ada ketenangan di situ." Aku menoleh cepat. Matanya menatapku lembut, bukan tatapan majikan pada pembantunya, tapi tatapan seorang pria yang sedang mencoba mengenal seseorang lebih dalam. Aku pura-pura sibuk lagi. Mungkin karena saya sudah terbiasa. Hidup membuat kita jadi tenang, Pak Johnny. Atau setidaknya berusaha tenang. Ia diam sejenak, lalu berkata, pelan, "Saya iri padamu, Bu Martha. Kamu selalu tampak damai." Aku tersenyum tipis, karena saya sudah melewati badai yang cukup besar. Setelah itu, apapun rasanya ringan saja. Ia tertawa kecil, tapi matanya tetap murung. Aku tahu, ingin bicara lebih dari itu. Tapi ia menahan diri. Mungkin belum saatnya, atau mungkin ia sendiri belum siap. Tapi perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa perhatiannya bukan hanya sekadar rasa hormat pada orang tua, atau penghargaan atas bantuanku di dunia trading. Ada sesuatu yang lain di balik sikapnya yang tenang, dan sorot matanya yang dalam. Dan entah kenapa, aku juga mulai merasakan hal yang sama. Aku mulai memperhatikan caranya mengetik dengan cepat di laptopnya. Bagaimana alisnya mengerut kalau sedang bingung. Atau bagaimana ia selalu menyesap kopi dengan ekspresi yang sama, seolah-olah seteguk kopi bisa membawanya ke tempat yang lebih tenang. Aku juga mulai memperhatikan bagaimana tangannya bergerak ketika menjelaskan sesuatu, atau caranya tersenyum samar ketika untung besar di pasar saham. Senyum yang jarang muncul, tapi begitu keluar, membuat hatiku ikut hangat. Aku tak pernah mengira akan merasakan hal ini lagi. Rasa yang mulai tumbuh tanpa permisi. Rasa yang datang tanpa rencana, tapi sulit untuk diabaikan. Dan meskipun kami belum menyebutkannya dengan kata-kata, aku bisa merasakan
bahwa antara aku dan Johnny, semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Langit seperti sedang menumpahkan segala beban yang selama ini ia simpan. Di dalam rumah besar itu, listrik tiba-tiba padam. Tidak ada angin, tidak ada suara, kecuali tetesan air di atap dan jendela. Aku sedang membersihkan piring setelah makan malam ketika lampu mati mendadak. Johnny yang sedari tadi duduk di ruang keluarga menghela napas panjang. Listrik padam lagi, desisnya. Aku menyeka tangan di celemek, lalu mencari senter di lemari. Saya ambilkan lilin, Pak, tapi belum sempat aku berjalan jauh, suaranya memanggilku pelan dari ruang keluarga. Tidak usah buru-buru, duduk sebentar, istirahat juga boleh, Bu Marta. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku dudukkan diriku di kursi dekat sofa tempat dia bersandar. Dengan cahaya redup dari lampu darurat kecil di meja, wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Kami diam cukup lama, hanya suara hujan yang mengisi keheningan. Lalu, perlahan, ia berkata, "Saya suka malam-malam seperti ini. Meskipun gelap, rasanya tenang." Aku tersenyum tipis. Iya, seperti semua orang punya kesempatan untuk berhenti sejenak. Ia menoleh kepadaku. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit kujelaskan, campuran antara kerinduan, penasaran, dan kedekatan yang mulai tak bisa disangkal. "Bu Marta," katanya pelan. "Boleh saya tanya sesuatu?" Aku mengangguk. "Kenapa ibu tidak kembali ke dunia itu? Ke dunia trading?" Pertanyaannya membuatku terdiam cukup lama. Aku melihat ke arah jendela, memandangi hujan yang masih turun tanpa henti. "Apa karena kenangan?" tanyanya lagi. Kali ini lebih lembut. Aku menarik napas. Bukan hanya kenangan, tapi juga waktu. Dunia itu cepat sekali berubah. Saya khawatir sudah tidak bisa mengikuti lagi. Johnny tersenyum samar. Saya lihat mata ibu saat bicara soal grafik dan analisis, masih sama. Masih tajam, masih hidup. Aku tertawa kecil. Mungkin otak saya masih ingat, tapi tubuh saya sudah tua, Pak Johnny. Tapi hati ibu? Tanyanya perlahan. Masih muda bukan? Aku terdiam. Kata-katanya menusuk begitu saja, bukan sebagai pria yang ingin merayuku, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin tahu tentang diriku. Hati selalu punya caranya sendiri untuk bertahan, jawabku akhirnya. Ia mengangguk, lalu berkata, "Saya kadang iri pada ibu, punya masa lalu yang kuat, punya pengalaman yang bisa jadi bekal. Bahkan setelah kehilangan, ibu tetap tegak." Aku menatapnya. Ada rasa haru di dalam ucapannya, dan entah mengapa, aku merasa ia tidak hanya bicara tentangku, tapi juga tentang dirinya sendiri. Aku menjawab pelan, "Kita semua punya cara untuk bangkit, Pak Johnny. Kadang butuh waktu, dan seseorang yang mau percaya bahwa kita masih bisa." Ia menatapku dalam-dalam. Di bawah redup cahaya lilin, kami berdua hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada alasan atau penjelasan. Yang ada hanyalah suasana hangat yang mulai menyelimuti malam itu. Malam yang gelap, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak sendirian lagi. Pagi setelah malam hujan, terasa lebih sejuk dari biasanya. Udara masih lembab, dan aroma tanah basah menyusup masuk meski jendela belum dibuka. Aku mulai hari itu dengan perasaan yang aneh, ringan, tapi juga berat. Seperti ada sesuatu yang tersimpan dalam dada. Sesuatu yang tidak bisa lagi kuingkari. Johnny sudah bangun lebih awal. Aku menemukan secangkir kopi hangat di meja ruang makan dengan selembar kertas kecil di atasnya. "Terima kasih untuk malam tadi, Bu Marta. Saya merasa tenang." Aku tersenyum kecil, lalu menggenggam cangkir itu erat-erat. Hangatnya bukan hanya dari kopi, tapi dari kata-kata yang tertulis di sana. Ketika ia turun dari kamar atas, wajahnya tampak lebih segar dari beberapa hari terakhir. Matanya bersinar sedikit lebih cerah, senyumnya hadir lebih cepat. "Selamat pagi," sapanya riang, aneh bagiku mendengarnya. Aku membalas dengan anggukan sopan. "Pagi, Pak Johnny." Ia duduk di meja makan, membuka laptopnya seperti biasa, tapi kali ini matanya tidak langsung terpaku pada grafik dan angka-angka. Ia melihatku.
Saya ingin kamu bantu saya hari ini, katanya. Aku mengernyit. Membantu apa? Saya kan cuma pembantu. Ia menggeleng pelan. Bukan soal rumah tangga, tapi soal pekerjaan saya. Ada satu portofolio yang ingin saya diskusikan, dan saya butuh pandanganmu. Aku diam sejenak, lalu berkata perlahan, saya bukan analis lagi, Pak Joni, tapi otakmu masih sama. Jawabnya cepat, dan saya percaya padamu. Kami saling menatap cukup lama. Di antara kami, ada jarak fisik yang jelas. Dia di satu sisi meja, aku di sisi lain. Tapi entah kenapa, rasanya jarak itu semakin tipis. Kalau begitu, aku akhirnya duduk di seberangnya. Mari kita lihat apa yang membuat Anda tidak bisa tidur semalam. Ia tersenyum lebar, lalu membuka file Excel yang penuh dengan daftar saham, volume transaksi, dan data historis. Aku mulai membacanya dengan cepat. Mataku terbiasa menangkap pola-pola yang familiar. Beberapa menit kemudian, aku berkata, ini saham Bumi. Kamu beli saat harga naik tajam setelah rumor merger. Ia mengangguk. Benar. Tapi sekarang malah stagnan, bahkan mulai turun. Aku menghela napas. Kamu ikuti rumor, bukan fakta. Itu bahaya, Pak Joni. Ia menggaruk kepala belakang. Saya tahu, tapi kadang susah untuk tidak ikut arus. Aku tersenyum kecil. Saya bisa bantu bikin sistem sederhana, agar Anda tidak mudah terbawa emosi pasar. Ia menatapku. Matanya berbinar. Kamu serius mau bantu saya? Aku mengangguk. Asal janji. Satu hal. Apa? Jangan panggil saya Bu Marta. Kalau kita sedang bicara soal trading, panggil saja Marta. Atau bahkan Mbak, kalau suka. Karena saat itu, saya bukan pembantu, saya partnermu. Ia tertawa ringan, lalu berkata pelan, baik, Mbak Marta. Dan dengan kata-kata itu, sebuah batas mulai runtuh. Bukan karena niat buruk atau keluar dari norma, tapi karena rasa hormat, kepercayaan, dan kedekatan yang mulai tumbuh perlahan namun pasti. Sejak hari itu, hubungan kami tidak lagi hanya majikan dan pembantu, tapi juga dua orang yang mulai saling melengkapi dalam pekerjaan, dalam pikiran, dan mungkin dalam hati. Satu langkah kecil menuju sesuatu yang mungkin besar. Hari-hari terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Sejak aku mulai membantu Joni secara resmi, meskipun hanya dari balik layar, ada semacam ritme baru dalam hidupku. Pagi-pagi, setelah menyelesaikan tugas rumah tangga, ia akan memanggilku ke ruang kerjanya. Di sana, kami berdua duduk bersebelahan, saling mendiskusikan saham-saham potensial, mencoba memprediksi arah pasar dengan data dan intuisi. Aku tidak pernah menyangka bahwa kemampuan itu masih ada di dalam diriku. Bahkan, rasanya seperti pulang ke rumah lama yang sempat tertutup debu waktu. Aku kembali bisa membaca grafik dengan lancar, memprediksi pola pergerakan harga, bahkan membuat strategi proteksi portofolio yang cukup efektif. Dan Joni, dia selalu menyambut semua ideku dengan antusiasme yang membuat hatiku hangat. Tapi bukan hanya soal pekerjaan lagi. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tidak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku mulai merasa canggung ketika ia berdiri terlalu dekat. Saat ia tersenyum padaku, jantungku berdebar tanpa alasan jelas. Dan ketika ia memanggilku dengan suara rendah, Mbak Marta, ini menurutmu gimana? Hatiku seolah meleleh begitu saja. Pernah suatu siang, saat hujan gerimis turun, aku sedang duduk di ruang kerjanya, melihatnya mengetik dengan cepat. Ia tiba-tiba berhenti, lalu berkata tanpa menoleh, kamu tahu, kamu beda dari orang-orang di sekeliling saya. Aku mengernyit. Beda bagaimana? Ia akhirnya menoleh. Matanya menatapku lembut, tapi penuh makna. Kamu tidak pernah mempermalukan saya kalau saya salah, tidak pernah menyalahkan saya karena rugi, malah selalu memberi saya keyakinan untuk bangkit lagi. Aku diam. Ada rasa aneh di dadaku, seperti ingin menjawab, tapi takut kata-kata itu akan membuka sesuatu yang belum siap kami hadapi. Akhirnya, aku hanya berkata pelan, itu karena saya percaya pada Anda, bukan sebagai trader besar atau bos perusahaan, tapi sebagai manusia yang sedang belajar. Joni menatapku cukup lama, lalu senyumnya muncul kecil, tapi tulus.
Aku senang kamu ada di sini, katanya pelan. Dan dengan satu kalimat itu, hatiku luluh. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu, jika aku bicara hari itu, mungkin segalanya akan berubah untuk selamanya. Padahal, mungkin aku belum siap, atau mungkin justru sudah terlalu lama menunggu untuk merasakan hal seperti ini lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur, kembali lagi. Pikiranku terjebak dalam satu kalimat yang diucapkan Joni siang tadi. Aku senang kamu ada di sini. Kata-kata itu terus berputar-putar dalam kepalaku seperti lagu lama yang tidak bisa kuhapus dari ingatan. Sederhana, tapi menggugah. Dan entah kenapa, kali ini rasanya bukan hanya sekadar ucapan biasa. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto lama di dalam album yang sudah kubuka beberapa malam lalu. Wajahku muda, penuh semangat dan percaya diri, tapi sekarang tubuhku montok. Garis-garis halus di wajahku semakin jelas. Rambutku mulai beruban. Aku bukan lagi wanita muda yang bisa membuat orang menoleh 2 kali. Aku hanyalah seorang janda berusia 50 tahun, dengan masa lalu yang suram, dan hidup yang sederhana. Lalu, apa mungkin pria sepertinya pria mapan, sukses, tampan dan masih terlihat muda, meski usianya tak jauh dariku, benar-benar melihatku, lebih dari sekadar pembantu. Aku menutup album itu perlahan, napasku terasa berat. Dia pasti hanya merasa nyaman padamu, kataku pada diri sendiri. Hanya itu, jangan berharap lebih. Tapi hati kecilku berkata lain. Sejak ia mulai membuka diri, sejak ia mulai mempercayakan pikiran dan uangnya padaku, sejak ia mulai sering menatapku lebih lama dari biasanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa disebut hanya sebagai rasa hormat atau ketergantungan profesional. Dan aku takut, bukan karena aku tidak menyukainya, bukan karena aku tidak merasakan hal yang sama, tapi karena aku tahu, jika ini semua berlanjut, maka akan datang saatnya, ketika dunia nyata akan menghancurkan segala romantisme kecil yang sedang tumbuh di antara kami. Bagaimana kalau keluarganya tidak setuju? Bagaimana kalau teman-temannya mengejek? Bagaimana kalau nanti ia menyesal? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana kalau aku akhirnya kehilangan dia? Seperti dulu kehilangan suamiku. Aku menutup mataku rapat-rapat. Hatiku bergejolak, antara maju, ingin tetap diam, dan ingin menjauh sebelum semuanya terlalu dalam. Tapi kadang, cinta itu tidak peduli pada usia, status, atau keraguan. Ia datang begitu saja, seperti angin yang tiba-tiba menyentuh pipi, tak terduga, tak terhindarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin aku layak dicintai lagi. Meskipun aku ragu, meskipun aku takut, tapi aku layak. Pagi itu, cuaca terasa berbeda. Langit biru cerah menyelimuti kota kecil kami. Dan sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela dengan lambat. Aku menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat dari biasanya mungkin. Karena pikiranku tidak sepenuhnya di sini, aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi aku tak tahu apa. Joni belum kelihatan sejak tadi. Biasanya ia sudah duduk di ruang kerjanya dengan laptop terbuka, atau setidaknya muncul di dapur untuk memesan kopi hitam tanpa gula. Tapi pagi ini, rumah begitu sunyi, terlalu sunyi. Aku mulai membersihkan meja ruang makan ketika suara langkah kaki terdengar dari tangga. Perlahan, tapi pasti. Dan saat aku menoleh, Joni berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tenang, tapi matanya berkata banyak hal. "Mbak Marta," ucapnya pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk. "Iya Pak Joni." Ia mendekat perlahan, lalu berdiri cukup dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfum samarnya wangi kayu yang hangat. Ia menatapku dalam-dalam, tidak ada senyum, tidak ada canda, hanya kepastian. "Aku tidak bisa pura-pura lagi," katanya akhirnya. Suaranya rendah, tapi penuh keyakinan. "Aku menyukaimu." Aku membeku. Kata-kata itu terasa seperti angin yang tiba-tiba menghantam wajahku. Kuat, tak terduga, tapi bukan karena kaget. Lebih karena hatiku langsung bereaksi sebelum otakku sempat memproses. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan rona pipiku yang mulai memerah. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut,
Tapi karena aku juga merasakannya. Tapi aku masih ragu, masih takut. Pak Joni, aku mencoba bicara. Tapi suaraku nyaris tak terdengar. Dengarkan aku dulu. Potongnya cepat, tapi tetap lembut. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Aku tahu kita beda usia, beda latar belakang. Bahkan status hidup kita berbeda. Tapi, percayalah, aku tidak main-main. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang gemetar ringan. Sejak pertama kali kamu menegur kesalahan saya soal saham, sejak kamu bicara tentang pasar dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari orang-orang di kantor saya, aku mulai melihatmu bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai partner. Aku mendongak, menatap matanya yang penuh harapan. Dan bukan cuma itu, lanjutnya, aku mulai melihatmu sebagai wanita yang membuat hari-hariku lebih ringan. Yang selalu punya kata bijak di tengah badai, yang tidak pernah meninggalkanku sendiri, meski aku sering merimera tanpa alasan. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Ia tersenyum kecil. Maaf kalau aku terlalu blak-blakan, tapi aku tidak mau terus-terusan menyimpan ini. Aku harus bilang bahwa aku menyukaimu, Mbak Marta, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang pria yang mulai jatuh cinta padamu. Aku diam. Di antara kami berdua, hanya suara angin pagi yang lewat di celah jendela. Dan akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berkata, saya juga mulai merasakan hal yang sama. Dan dengan satu kalimat itu, sebuah batas akhirnya runtuh. Cinta tidak peduli pada usia, pada masa lalu, atau pada ketakutan. Ia datang, dan tinggal memilih untuk menerimanya atau membiarkannya pergi. Dan kali ini, kami berdua memilih untuk menerimanya. Aku masih berdiri di depan Joni. Jantungku berdebar keras, seolah-olah baru saja melompat dari sesuatu yang tinggi. Aku sudah mengatakannya. Kata-kata itu keluar dari mulutku, pelan tapi tegas. Saya juga mulai merasakan hal yang sama. Joni terdengar menahan napas sejenak. Matanya membesar sebentar, lalu perlahan kembali tenang. Sialah Eatela, menunggu jawaban ini sejak lama. Hanya ingin memastikan bahwa aku juga merasakannya. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan sekadar ketertarikan atau rasa hormat. Ini lebih seperti ia sedang mencoba membaca setiap pikiran dan hatiku yang belum sempat terucap. Lalu, dengan suara yang rendah dan penuh keyakinan, ia berkata, aku tidak akan memaksamu, Mbak Marta, tapi aku juga tidak bisa pura-pura lagi bahwa kamu cuma pembantu di rumah ini. Kamu lebih dari itu. Aku menunduk. Tanganku gemetar meski kuusahakan untuk tetap tenang. Pak Joni, aku mencoba bicara, tapi kata-katanya lebih cepat dariku. Sebut saya Joni saja, potongnya lembut. Kita bukan lagi majikan dan pembantu. Bukan, kita dua orang yang saling menyukai. Jadi, tolong panggil saya Joni. Aku mengangguk kecil. Joni, namaku terdengar begitu asing di lidahku sendiri saat aku mengucapkannya. Tapi entah kenapa, rasanya benar. Aku menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata, saya takut. Ia tidak terkejut. Ia malah tersenyum kecil. Saya juga takut. Aku mendongak. Tapi saya ini janda. Umur saya 50 tahun. Tubuh saya montok, bekas melahirkan, anak 2. Saya bukan wanita muda yang bisa membuatmu bangga di hadapan teman-temanmu. Suara Joni datar, tapi tegas. Bagi saya, kamu adalah wanita yang punya jiwa kuat, pengalaman hidup yang luas, dan otak yang tajam, dan tubuhmu tidak perlu saya puji dengan kata-kata. Cukup saya rasakan dengan hati. Aku tersentak, pipiku memerah. Ada rasa haru yang mulai naik ke dada. Aku tidak peduli usiamu, Marta, lanjutnya pelan. Yang penting bagiku adalah kamu, wanita yang bisa membuatku tenang hanya dengan satu kalimat bijakmu yang selalu ada meskipun aku seringkali bersikap buruk karena tekanan pekerjaan. Kamu adalah tempatku pulang. Aku menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh, dan aku akhirnya berkata, saya takut nanti kamu akan menyesal. Joni menggeleng cepat.
Tidak akan, karena saya tidak memilihmu karena penampilan atau usia. Saya memilihmu karena hati saya sudah memilihmu duluan. Aku diam. Lalu, tanpa sadar aku tersenyum. Senyum pertama kali sejak lama. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang lahir dari keraguan yang mulai pudar. Aku akhirnya berkata, "Kalau begitu, izinkan saya mencoba." Johnny menatapku. Matanya berbinar. Lalu ia mengulurkan tangannya. "Mari kita coba, Martha, bersama." Aku melihat tangannya sejenak, lalu perlahan kuletakkan tanganku di atasnya. Dengan sentuhan itu, sebuah batas akhirnya sepenuhnya runtuh, dan sebuah awal baru dimulai. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Aku dan Johnny tidak langsung melompat ke sesuatu yang dramatis atau penuh proklamasi besar. Kami memilih langkah kecil, hati-hati seperti dua orang yang sedang belajar lagi tentang cinta, tentang saling percaya, tentang bagaimana cara mencintai seseorang dengan tulus tanpa takut akan masa lalu. Pagi-pagi tetap dimulai dengan rutinitas rumah tangga, tapi kini ada senyuman di antara kami sebelum ia pergi bekerja. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, kadang kami duduk berdua di ruang keluarga, menikmati secangkir teh hangat sambil membicarakan banyak hal, bukan hanya soal saham atau pasar modal, tapi juga tentang hidup, tentang harapan, tentang apa yang ingin kami capai bersama. Dan suatu pagi, Johnny datang ke dapur dengan ekspresi yang berbeda. Ia memakai jas putih rapi. Dasinya sudah terikat rapi di leher, tapi matanya berbinar, seperti ada rencana besar di balik tatapan itu. "Mbak Martha," katanya sambil tersenyum, "hari ini saya mau ajak kamu ke kantor." Aku mengernyit. "Ke kantor? Untuk apa?" Ia menyeringai kecil. "Kamu akan lihat sendiri." Aku ragu. "Saya cuma pembantu." Johnny menggeleng cepat. "Bukan lagi. Hari ini, kamu bukan pembantu. Kamu adalah konsultan baru saya." Aku tertawa kecil. "Jangan bercanda. Aku serius," katanya. "Saya sudah bilang ke tim saya bahwa saya punya penasehat khusus. Seseorang yang sangat pandai membaca pasar. Dan aku butuh kamu di sana hari ini." Aku diam cukup lama. Ada rasa haru yang mulai naik dari dada, bukan karena dipuja atau dipuji, tapi karena ia benar-benar melihatku, benar-benar percaya padaku, dan ia ingin dunia luar juga melihatku seperti itu. Akhirnya, aku mengangguk. "Baik, saya ikut." Di kantor Johnny, suasana terasa asing sekaligus familiar. Gedung pencakar langit itu masih sama seperti dulu, dingin, formal, penuh dengan suara ketikan dan dering telepon yang tak henti. Tapi kali ini, aku bukan sekadar tamu biasa. Johnny memperkenalkanku pada timnya dengan tenang. "Ini Mbak Martha, penasehat saya. Dengarkan pendapatnya baik-baik, karena selama beberapa minggu terakhir, prediksinya belum pernah meleset." Beberapa dari mereka terkejut. Ada yang menyipitkan mata, ada juga yang langsung ramah menyambut. Tapi Johnny tidak peduli. Ia mendukungku sepenuhnya. Bahkan saat rapat strategi berlangsung, ia memberiku waktu untuk bicara, untuk menjelaskan analisisku, untuk memberi masukan yang membuat para trader muda itu mulai serius memperhatikan. Dan ketika akhirnya kami keluar dari ruang rapat, Johnny bahuku pelan. "Bagaimana rasanya?" tanyanya dengan senyum bangga. Aku tersenyum kecil, seperti pulang ke rumah yang sempat hilang. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, jangan pergi lagi. Tetaplah di sini." Di samping saya, aku tidak langsung menjawab, tapi aku mengangguk. Perlahan. Pasti. Karena kali ini, aku tidak hanya kembali ke dunia trading. Aku juga telah menemukan tempatku di hati seseorang. Dan itu lebih berharga dari segala grafik dan angka di dunia ini. Setahun berlalu. Cepat. Seperti angin yang membawa daun kering dari dahan tua, menghantarkannya ke tempat baru yang hangat dan nyaman. Aku tidak lagi hanya seorang pembantu rumah tangga. Aku adalah Martha, konsultan independen di sebuah perusahaan trading besar. Bukan lagi di balik layar, tapi di depan, dengan suara yang didengarkan, dengan analisis yang dihargai. Bahkan beberapa rekan Johnny mulai memanggilku dengan sebutan lama, The Lady of Charts. Tapi kali ini, bukan sekadar julukan untuk wanita cerdas di meja trading, tapi pengakuan bahwa aku kembali lebih dewasa,
lebih bijak, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Johnny, ia tetap seperti biasa. Pria yang percaya padaku, yang tak pernah ragu menunjukkan rasa sayangnya, baik dalam diam maupun dalam kata-kata. Ia tidak pernah memaksaku menjadi siapapun selain diriku sendiri. Ia menerimaku apa adanya, dengan garis-garis halus di wajahku, tubuh montokku, sifatku yang kadang tegas, kadang lembut. Dia bilang, itu semua adalah bagian dari keindahan yang ia cintai. Pada suatu malam yang berbintang, kami berdua duduk di balkon rumahnya yang menghadap ke langit kota. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan ringan. Kami diam cukup lama, hanya menikmati kebersamaan. Lalu, secara tiba-tiba, ia berkata, "Aku ingin kamu selalu ada di sini, bukan cuma sebagai partner kerja, tapi sebagai istriku." Aku menoleh cepat, jantungku berdebar. Ia melihatku, matanya bersinar seperti bintang paling terang di langit. "Mbak Marta," katanya pelan. Suaranya rendah, tapi penuh makna. "Kamu adalah bintangku di tengah bayangan, di saat hidupku gelap dan tak pasti. Kamu adalah cahaya yang membuatku yakin lagi. Aku ingin kita menjalani sisa hidup ini bersama, apapun kata orang, apapun yang akan mereka pikirkan. Karena cinta kita tidak perlu dimengerti oleh dunia. Cukup kita yang merasakan." Aku meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi bahagia. Bahagia yang sangat dalam, yang bahkan tidak pernah kubayangkan bisa kurasakan lagi setelah kehilangan begitu banyak. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Lalu dengan suara yang tenang tapi mantap, aku berkata, "Ya, Johnny, saya akan tetap di sini sampai akhir." Kami berpelukan di bawah langit malam yang penuh bintang. Dan di sanalah aku menyadari satu hal. Cinta itu tidak peduli pada usia, pada masa lalu, atau pada pandangan orang lain. Cinta datang ketika kita sudah siap menerimanya. Dan aku, Marta, seorang janda montok, berusia 50 tahun akhirnya menemukan cinta kedua dalam hidupku. Bukan hanya dari seorang pria, tapi juga dari diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan melepaskannya selamanya. Ada yang bilang cinta hanya untuk yang muda, tapi aku membuktikan bahwa cinta juga milik yang telah dewasa. Milik yang pernah jatuh, bangkit, dan berani mencoba lagi. Marta, 50 tahun.